akan memuji Tuhan dengan teman-teman kita yang paling kece. Ada Dani, ada Om Otto, Oke. Oh, sudah siap? Oke, kita akan memulai satu buah lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Terbang, 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 terbang,
Oh, anak-anak yang setia di dalam Tuhan Yesus. Aku tahu kalian anak-anak yang setia karena kalian tetap beribadah apapun keadaannya. Hari ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang setia melakukan tugasnya meskipun itu sulit, bahkan sangat berbahaya. Pernahkah kalian harus melakukan suatu tugas yang kalian tahu itu baik, tapi sulit? Apa yang kalian lakukan? Mari kita belajar dari seseorang yang kesetiaannya mengubah dunia, bahkan sampai sekarang. Mari kita belajar dari Petrus yang setia. Petrus adalah seorang rasul, yaitu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita, Ia bangkit dan hidup, lalu naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Ia berpesan pada murid-muridnya, yaitu para rasul, untuk memberitakan Injil. Petrus dan para rasul setia memberitakan Injil. Mereka taat pada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Orang-orang yang percaya ini bersyukur dan bersuka cita karena bisa mengenal Tuhan Yesus. Tapi hal ini membuat para pemimpin agama Yahudi marah. Mereka sangat iri, sehingga mereka menangkap Petrus dan para rasul dan memenjarakannya. Tapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus dan para rasul dari penjara. Malaikat itu berpesan pada mereka untuk terus setia memberitakan Injil. Setelah keluar dari penjara, Petrus dan para rasul taat, mereka setia memberitakan Injil sehingga semakin banyak orang yang percaya. Hal ini membuat para pemimpin agama Yahudi semakin marah lagi. Mereka kembali menangkap para rasul dan melarang mereka untuk memberitakan Injil. Tapi Petrus menjawab mereka bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jawaban Petrus membuat hati imam besar sangat tertusuk. Ia sangat marah dan ingin membunuh mereka. Tapi ia takut pada orang banyak. Jadi, ia memukuli para rasul lalu membebaskan mereka. Meskipun mereka bebas, mereka tidak bebas begitu saja. Para pemimpin agama Yahudi ini terus mencari cara untuk membunuh para rasul. Suatu hari, mereka berhasil mempengaruhi Raja Herodes untuk membunuh Rasul Yakobus dengan pedang. Setelah itu, Raja Herodes menahan Petrus dalam penjara. Tapi ia tidak bisa langsung membunuh Petrus, karena saat itu adalah hari raya orang Yahudi. Jadi, ia memenjarakan Petrus dan berencana untuk menahannya sampai hari raya selesai. Setelah itu, ia akan menghadapkan Petrus kepada orang banyak untuk diadili, lalu dijatuhi hukuman mati. Ia merasa rencananya itu sangat bagus. Tapi ia sedikit khawatir karena seperti yang kalian ingat, Petrus dan para rasul pernah dipenjara tapi dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Raja Herodes ini juga mendengar ada hal-hal aneh yang terjadi saat orang-orang percaya di penjara. Mereka lolos dengan cara-cara yang ajaib. Karena itu, ia ingin memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Jadi ia mengatur 4 regu prajurit yang masing-masing berisi 4 prajurit. Jadi ada 16 prajurit yang menjaga seorang Petrus. Bayangkan, 16 orang untuk menjaga 1 orang. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Penjara yang kuat dengan banyak prajurit di bawah perintah Raja Herodes yang kejam. Sepertinya tidak ada harapan bagi Petrus untuk bebas. Tapi
Jemaat dengan setia mendoakan Petrus pada Allah. Suatu hari malam sebelum Petrus akan diadili, Petrus tidur di antara dua prajurit yang sedang berjaga. Ia terbelenggu dengan rantai. Tiba-tiba seorang malaikat berdiri dekat Petrus. Cahaya bersinar dalam penjara yang gelap itu. Lalu malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Setelah itu, malaikat itu menyuruh Petrus bangun, mengikat pinggangnya, memakai sepatunya, dan mengenakan jubahnya, lalu menyuruh Petrus mengikuti dia. Petrus melakukan semua yang dikatakan malaikat itu, tapi ia tidak tahu bahwa itu benar-benar terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ia mengikuti malaikat itu ke tempat kawal pertama, lalu ke tempat kawal kedua, sampai ke pintu besi gerbang kota. Pintu besi yang kuat itu membuka dengan sendirinya di depan mereka. Setelah itu, malaikat itu menuntun Petrus sampai ke ujung jalan, lalu meninggalkan dia. Saat itulah Petrus sadar bahwa ia benar-benar sudah bebas dan bahwa apa yang dialaminya sungguh-sungguh terjadi. Ia bersyukur pada Tuhan yang telah menuntunnya membebaskan dari penjara. Yang menuntunnya keluar dari penjara, bebas dari kekuasaan Herodes dan rencana jahat orang-orang Yahudi. Setelah berpikir sebentar, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Di sana, banyak orang sedang berkumpul. Mereka sedang mendoakan Petrus. Petrus mengetuk, lalu seorang hamba perempuan datang untuk melihat siapa yang ada di pintu. Ia mengenali suara Petrus, tapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu dan langsung kembali ke dalam untuk memberitahu semua orang bahwa Petrus ada di pintu. Tapi mereka tidak percaya, mereka malah mengira Rhodes sedang mengigau. Tapi sementara itu Petrus terus-menerus mengetuk. Lalu mereka membukakan pintu. Saat mereka melihat Petrus, mereka sangat kaget dan gembira karena Petrus sehat, hidup, dan bebas. Keesokan paginya, para penjaga bingung. Mereka gempar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Petrus. Raja Herodes memerintahkan untuk mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Raja Herodes sangat marah. Ia memerintahkan untuk memeriksa para penjaga, lalu membunuh mereka. Demikian, itu cerita yang sangat menegangkan, bukan? Tapi itu bukan hanya cerita, itu benar-benar terjadi. Kesetiaan Petrus membuat kita hari ini bisa mengenal Tuhan Yesus. Kesetiaan Petrus adalah salah satu hal banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena itu kesetiaan adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Inilah yang perlu kita ingat hari ini. Jadilah setia sehingga orang lain dapat mengandalkanmu. Ada banyak hal, banyak cara kita bisa menjadi setia. Mari kita tuliskan di kertas 3 hal bagaimana kita akan belajar setia minggu ini. Yang pertama, berolahraga. Dengan berolahraga, kita setia menjaga tubuh yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita sehat, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dengan belajar setia pada diri sendiri, belajar setia menjaga diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk setia melakukan tugas-tugas yang diberikan pada kita. Yang kedua, membantu orang tua membersihkan rumah. Mari kita belajar setia dengan membantu orang tua kita membersihkan rumah. Dengan membantu orang tua membersihkan rumah, orang tua terbantu, rumah bersih, dan kita juga akan belajar menjadi setia. Yang ketiga,
berdoa, menghafalkan ayat hafalan, dan membaca Alkitab. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Mari kita buka bersama-sama. Filipi 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin. Menjadi setia tidak selalu mudah. Menjadi setia pada diri sendiri, menjadi setia pada orang lain tidak selalu mudah. Tapi jangan khawatir, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu siap membantu kita kalau kita berdoa meminta tolong padanya. Mari kita berdoa meminta Tuhan untuk membantu kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah setia pada kami. Engkau tidak pernah menyerah pada kami. Engkau selalu menolong kami. Tolong bantu kami untuk mengikuti contoh-Mu. Bantu kami untuk setia, menjadi orang yang setia sehingga orang lain dapat mengandalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah yang perlu kita ingat hari ini. Jadilah setia sehingga orang lain dapat mengandalkanmu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Jadilah setia sehingga orang lain dapat mengandalkanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.